Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahasa Indonesia, sehat semangat luar biasa. Halo anak-anak, apa kabar kalian? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya. Baik, kita berjumpa kembali pada video pembelajaran bahasa Indonesia. Kalian pernah membaca suatu karya sastra, misalnya novel, cerpen, puisi, ataupun naskah drama kan? Nah, kita dapat memberikan suatu penilaian dengan menuliskan resensi, kritik sastra, maupun esai. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang kritik sastra dan esai. Apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama yaitu pengertian dari kritik sastra dan esai, ciri-ciri, macam-macam, dan struktur kritik sastra dan esai. Kita mulai dulu dari pengertiannya. Kritik sastra merupakan tanggapan yang disertai pertimbangan baik ataupun buruk terhadap suatu hasil karya sastra. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menunjukkan keunggulan dan kekurangan pada suatu karya sastra dari berbagai sudut pandang serta mendorong sastrawan agar mampu menghasilkan suatu karya sastra yang bernilai tinggi. Nah, sedangkan esai merupakan tulisan yang membahas suatu masalah dari sudut pandang pribadi penulis. Jadi ini bersifat subjektif ya. Nah, pandangan pribadi tersebut haruslah logis dan dapat dipahami dengan baik. Argumentasi yang disampaikan dalam esai juga disertai bukti dan fakta-fakta yang mendukung sehingga mampu meyakinkan pembaca. Ciri-ciri kritik sastra yaitu 1. Bersifat menanggapi atau mengomentari karya orang lain ya, bukan karyanya sendiri ya. 2. Menunjukkan kelebihan dan kekurangan. 3. Memberi saran perbaikan. Jadi setelah kita mengungkapkan apa saja kelebihan dan kekurangan karya sastra itu, maka kita dapat memberikan suatu saran untuk kedepannya agar si penulis karya sastra itu memberikan suatu karyanya yang lebih baik lagi. 4. Bertujuan menjembatani pemahaman pembaca dengan karya sastra yang bersangkutan. Dengan adanya kritik sastra ini, si pembaca akan lebih memahami apa saja nilai-nilai yang bisa diambil melalui karya sastra yang telah mereka baca. Kemudian ciri-ciri dari esai. 1. Membahas suatu masalah secara singkat sesuai pandangan penulisnya. Jadi ini tidak bersifat objektif ya, namun ini tergantung dari apa yang dirasakan penulis berkaitan dengan karya ataupun fenomena yang dibahas. 2. Pengembangan gagasan bervariatif sesuai keinginan penulisnya. 3. Bertujuan membahas suatu masalah secara ringan tanpa harus sampai pada penyelesaian secara tuntas. Nah, di esai ini boleh tidak memberikan suatu saran untuk hal agar penyempurnaan suatu karya sastra yang telah ditulis oleh si pengarang. Selanjutnya, macam-macam kritik sastra berdasarkan unsur pembangunnya. 1. Unsur intrinsik. Unsur ini mengulas sebuah karya sastra dengan membandingkan sebuah karya sastra dengan karya sastra yang lain yang berarti sejenis ya, berdasarkan unsur-unsur pembangun di dalam karya sastra itu sendiri. Misalnya tema, tokoh, watak, latar, alur, sudut pandang, dan amanat. Yang kedua yaitu ekstrinsik. Nah, unsur ekstrinsik ini mengulas unsur-unsur yang berada di luar karya sastra. Misalnya dengan penulis, pembaca, ataupun masyarakat yang berkaitan dengan penciptaan karya sastra itu. Nah, biasanya ini dikaitkan juga dengan bidang studi ilmu yang lain. Contohnya
pendidikan, agama, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Macam-macam esai berdasarkan jenisnya. Satu, esai yang bersifat formal. Nah, di sini esai tersebut ditulis dengan bahasa yang jelas, lugas, dan sesuai dengan kaidah penulisan baku. Unsur yang paling ditonjolkan adalah ide dan gagasan dan pendapat asli dari penulis. Yang kedua yaitu esai non-formal. Dalam esai non-formal ini, bahasa yang digunakan lebih komunikatif, jelas, lebih luas, dan tidak kaku sehingga ulasan mengenai sesuatu lebih banyak dan mendalam. Struktur dari kritik sastra. 1. Pengenalan isu atau tinjuan karya. Pengenalan isu ini berisi identitas penulis, bisa tentang biodata singkat penulis ya, kemudian karya sastra yang pernah dihasilkan apa saja ya, penilaian secara umum, termasuk gambaran isi karya sastra, misalnya kita menuliskan sinopsis dalam kritik sastra yang kita tulis. 2. Pemaparan argumen. Nah, di struktur ini berisi analisis unsur-unsur karya berdasarkan perspektif atau sudut pandang tertentu dan interpretasi penulis terhadap karya sastra. Pada bagian ini dikemukakan juga fakta-fakta pendukung untuk memperkuat argumen penulis. Yang ketiga yaitu penilaian dan rekomendasi. Nah, di bagian ini berisi pemaparan keunggulan maupun kelemahan karya sastra yang diulas. Pada bagian ini dapat pula disertai saran-saran untuk khalayak terkait kepentingan pengapresiasiannya. Selanjutnya yaitu struktur esai. Yang pertama yaitu pendahuluan. Nah, di dalam pendahuluan ini berisi latar belakang dan pendapat pribadi penulis mengenai tema yang akan dibahas secara lebih detail pada bagian selanjutnya. Nah, ini bertujuan agar si pembaca memiliki gambaran apa saja nantinya yang akan ditulis atau dibahas. 2. Isi atau pembahasan. Nah, di bagian ini menjelaskan topik tulisan yang lebih detail lagi. Penulis ini menjabarkan pendapatnya secara kronologis yang sesuai dengan ide yang disusun dalam kerangka sehingga esai menjadi koheren. Dan yang terakhir yaitu simpulan atau penutup. Di bagian ini berisi kalimat yang menyimpulkan hal yang sudah disampaikan di pendahuluan dan pembahasan. Bagaimana anak-anak? Kalian sudah paham? Baik, demikian video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.